Maka marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita diingatkan. Ya, pedoman saya dalam pewartaan adalah asal saya mencintai dengan cinta Tuhan, pasti cinta Tuhan itu sendiri akan memberikan kekuatan, akan memberikan mukjizat, akan memberikan pula inspirasi, terang dari Roh Kudus sendiri. Maka Ibu Teresa itu sangat luar biasa. Dia mengatakan lebih baik kita berbuat kecil dengan cinta yang besar daripada kita berbuat besar dengan cinta yang kecil. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Romo Niko yang terkasih, kita bersama-sama mencoba merenungkan sabda Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya tidak binasa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini kata-kata Yesus yang luar biasa ditujukan kepada Nikodemus dan kita semua. Karena besar kasih Allah. Jadi kasih inilah yang menjadi pokok. Karena Tuhan mengasihi maka Dia menyelamatkan. Dan kasihnya itu senantiasa mau kepada pribadi lepas pribadi, Dia mau menyelamatkan yang sakit disembuhkan, yang buta dibuat melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, dan yang mati pun dihidupkan kembali, yang berdosa diampuni, dan yang mati dihidupkan lagi. Ini luar biasa karena ternyata setiap orang mempunyai suatu pengalaman masing-masing dalam relasinya dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang seragam, tidak ada yang sama. Ada pengalaman-pengalaman unik di mana orang-orang masing-masing menerima Yesus dan masing-masing menerima keselamatan. Karena itu kita juga diajak untuk masing-masing mewartakan Yesus sesuai dengan pengalaman masing-masing. Para rasul dalam bacaan yang pertama itu luar biasa. Ya. Bahwa dia tetap mewartakan Yesus yang bangkit, dan Yesus yang bangkit tidak bisa dipenjarakan oleh manusia. Tidak ada kuasa yang dapat melawan kuasa Tuhan. Meskipun di penjara, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk membuka penjara itu. Ini suatu yang luar biasa pengalaman para rasul. Dan yang menarik bahwa semangat untuk mewartakan keselamatan, cinta kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan, hidup yang kekal, ini yang tidak pernah surut. Maka Romo Niko dan saudara sekalian yang terkasih, pada saat-saat seperti ini kita bisa melihat keadaan manusia secara berbeda-beda menanggapi situasi sulit, situasi COVID-19. Ada orang-orang yang murah hati, mereka menyumbangkan hartanya, kepandaiannya, membuat masker dan juga membagi sembako. Tampak bahwa dia prihatin terhadap orang-orang yang menderita. Ada juga orang-orang yang egois, mengumpulkan, memborong sembako untuk dirinya sendiri, seolah takut bahwa dia tidak akan kebagian.
Ya, nampak watak aslinya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Dan ada juga yang mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini. Apa yang bisa saya ambil keuntungan, maka dia mulai menumpuk ya barang-barang yang dibutuhkan, ya mengambil keuntungan, menjual apa itu yang untuk termometer, termo apa? Untuk mengukur panas yang tadinya harganya 400 jadi sampai 4 juta. Nah, ini orang-orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan. Nah, begitu banyak, nampak menyedihkan sekali. Kemarin ada berita bahwa ada seorang ibu yang meninggal karena tidak dapat makan selama 2 hari. Dan ketika saya bertanya pada orang yang mengetahui peristiwa itu, masa tetangganya tidak memberi perhatian, memberi makan pada ibu itu? Dan dia mengatakan, Romo, tetangganya juga orang-orang susah semua. Ibu ini hidup di dekat pemungutan sampah, dan dia hanya hidup dari mengumpulkan botol-botol bekas. Dan orang-orang di situ juga hidupnya seperti itu. Nah, ini suatu yang seharusnya pada saat ini tidak terjadi. Nah, kita orang-orang yang diutus mewartakan, ya, mewartakan Yesus yang bangkit, Yesus yang mencintai. Hendaknya situasi ini menjadi keprihatinan kita. Termasuk mengapa kita mengadakan misa online setiap hari. Karena Romo Niko, begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Mereka bertanya, Romo, doakanlah keluarga kami supaya sehat. Romo, bagaimana keadaan anak-anak saya yang di Amerika, yang mungkin studi di Yogyakarta. Dan begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran tentang usahanya, kapan selesai dan virus ini selesai. Kami tidak bisa mendapatkan penghasilan apa-apa. Banyak juga di sini umat yang suaminya tukang ojek dan penghasilannya sangat berkurang, sehingga dia mulai membuat makanan-makanan kecil untuk dijual, dan kemarin ditawarkan juga pada saya. Situasi kegelisahan ini harus kita jawab dengan iman, dengan penghiburan, dengan harapan, dengan kasih. Dan situasi demi situasi membutuhkan hati, membutuhkan cinta, membutuhkan kepekaan. Dan terus terang, Bapak Ibu, Romo Niko, tidak mudah menjadikan orang baik. Karena bacaan Injil mengatakan bahwa karena orang lebih suka pada kegelapan daripada terang. Karena orang membenci terang supaya dia nampak hidup dalam terang. Dan situasi ini tidak mudah untuk kita menjawabnya dengan kekuatan pikiran manusiawi. Betapa sulit orang-orang untuk meninggalkan kenikmatan dosa, narkoba misalnya, alkohol, judi, zina, dan segala macam kenikmatan-kenikmatan. Sangat sulit. Apakah Romo punya pengalaman bagaimana membantu orang yang ada dalam kesulitan seperti itu, sehingga orang itu terbebaskan?
Ini sangat menarik. Karena hanya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, ya, Tuhan mengutus kita dengan tanda-tanda. Tuhan mengutus kita dengan tenaga dan kuasa. Maka jangan takut untuk diutus. Ya. Kalau kita mencintai dengan cinta Tuhan, cinta yang tanpa syarat, maka cinta itu sendiri akan memimpin kita, akan membimbing kita. Cinta mempunyai akal yang tidak dipunyai oleh pikiran manusia. Kita tidak sedang mewartakan ajaran-ajaran Kristus sehingga kemudian pada saling menghujat antara tokoh-tokoh agama, karena selalu kalau ajaran kemudian terjadilah perdebatan. Tapi dalam kasih tidak ada ketakutan, dalam kasih tidak ada pertentangan. Nah, kasih inilah yang kemudian menjadi penting. Apakah saya mencintai dengan cinta Tuhan yang tanpa syarat? Atau di sisi lain ada orang-orang yang mau mengubah orang-orang dengan ketakutan-ketakutan. Perjanjian Lama itu mengubah dengan ketakutan-ketakutan. Maka yang tertinggi adalah takut akan Allah. Ya. Orang bisa aja baik dengan ditakut-takuti, awas nanti kamu tidak diberkati, awas nanti kamu akan dikutuk, awas akan murka Tuhan. Sehingga sekarang virus yang terjadi dikatakan ini murka Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat maka akan dikirim virus yang lebih hebat lagi. Ini peringatan. Nah, ini perjanjian lama. Orang mau mengubah dengan ketakutan-ketakutan. Walaupun memang dosa selalu berakibat penderitaan. Narkoba berakibat kematian-kematian. Juga alkohol. Ya, perzinahan mengakibatkan juga penderitaan. Tapi itu bukan hukuman dari dunia, itu karena orang memilih dosa dan dia hidup dalam hukuman dosa. Maka marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita diingatkan. Ya, pedoman saya dalam pewartaan adalah asal saya mencintai dengan cinta Tuhan, pasti cinta Tuhan itu sendiri akan memberikan kekuatan, akan memberikan mukjizat, akan memberikan pula inspirasi, terang dari Roh Kudus sendiri. Maka Ibu Teresa itu sangat luar biasa. Dia mengatakan lebih baik kita berbuat kecil dengan cinta yang besar daripada kita berbuat besar dengan cinta yang kecil. Ya. Meskipun Anda pandai, meskipun Anda menguasai ajaran-ajaran Kristen, Katolik, tetapi kalau tanpa cinta, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesombongan. Yang terjadi adalah perpecahan. Ya. Tapi marilah dalam situasi ini kita mencintai dengan cinta Tuhan. Sehingga kita diingatkan lagu ini, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ya, ku kasihi kamu semua dengan kasih Kristus. Ya, aku memberkati kamu dengan berkat Tuhan. Aku menguduskan kamu dengan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepadaku. Dan inilah tantangan zaman saat ini. Kita menghadapi virus bersama-sama dengan kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan juga akan melahirkan mukjizat-mukjizat Tuhan.
Kasih Tuhan akan melahirkan juga keselamatan-keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dalam situasi ini kita dikembalikan pada Tuhan. Ya, apa yang sesungguhnya di dalam dunia ini yang kita cari. Banyak orang menjawab yang kita cari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Ukurannya apa? Kebahagiaan yang ukurannya adalah syarat-syarat saya akan bahagia. Kalau ini, kalau itu, kalau ini dan kalau itu. Kita bisa membuat banyak syarat, saya akan bahagia. Kalau saya sehat, saya akan bahagia. Kalau virus berhenti dan seterusnya. Ini adalah suatu syarat-syarat. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang tanpa syarat. Syaratnya hanya satu, yaitu cinta Tuhan yang tak bersyarat. Itu syarat kebahagiaan. Kalau saudara menerima cinta Tuhan yang tanpa syarat, maka Anda akan bahagia meskipun ada virus, meskipun ada penderitaan, meskipun dalam penjara dan seterusnya. Inilah yang menjadi ukuran kebahagiaan. Kalau kita menetapkan syarat yang lain, maka ketika syarat itu hilang, maka kebahagiaan kita hilang juga. Saya akan bahagia kalau kamu mencintai aku misalnya. Begitu putus cinta, begitu tidak dicintai lagi, saya putus harapan. Saya putus kebahagiaan. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang bahagia karena Tuhan mencintai kita tanpa syarat dengan memberikan Yesus Kristus putranya. Dan mari kita mengasihi dengan kasih Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, ya kita lakukan untuk Yesus. Apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Demikian kata Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan sederhana, mungkin dengan membagi masker atau sembako. Namun kalau ini kita berikan karena kita persembahkan kepada Tuhan, maka akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita doakan doa-doa kita semua, karena kita percaya dalam kasih kita yang kita wujudkan, yang kita ungkapkan melalui doa, akan membawa berkat, membawa mukjizat, membawa kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya.